Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini di pertemuan ini pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ataupun PSSM ini, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Yang mana pada materi sebelumnya kita membahas tentang sistem rem hidrolik. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem rem hidrolik itu sendiri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ya betapa pentingnya sistem rem hidrolik. Yang mana sesuai dengan kelebihannya, sistem rem hidrolik mampu menurunkan ataupun menghentikan laju sepeda motor dengan maksimal dalam waktu yang singkat. Nah, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada materi mengenai sistem rem hidrolik ini, yang mana yang pertama diharapkan siswa dapat menunjukkan komponen-komponen sistem rem hidrolik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem rem hidrolik. Jadi kedua tujuan pembelajaran itu sudah kita laksanakan ya, ataupun kita coba mencapainya pada pertemuan yang pertama ataupun pertemuan yang sebelumnya. Nah, jadi pada pertemuan ini di sini kita akan melanjutkan tentang pemeriksaan dan perawatan sistem rem hidrolik. Nah, jadi tentu saja tujuan pembelajaran kita ya pada pertemuan kali ini yaitu nantinya diharapkan siswa dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan sistem rem hidrolik. Nah, jadi semoga pada akhir pembelajaran ini nantinya semua tujuan pembelajaran pada sistem rem hidrolik ini sudah tercapai ataupun sudah kalian kuasai sepenuhnya. Walaupun mungkin hanya sedikit-sedikit lah, tidak apa-apa ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini ya. Nah, sekarang kita langsung mulai saja ya tentang pemeriksaan dan perawatan sistem rem hidrolik. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ya bahwa pemeriksaan dan perawatan itu bertujuan agar setiap komponen pada sebuah sepeda motor dapat bekerja sebagaimana mestinya ataupun kinerjanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi pada sistem rem hidrolik, pemeriksaan dan perawatan secara berkala merupakan langkah yang harus dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara sepeda motor. Nah, dalam pemeriksaan dan perawatan sistem rem hidrolik itu sendiri ada beberapa langkah ya yang harus kita lakukan. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu tentang pemeriksaan efektivitas rem. Nah, jadi untuk mengetahui ya apakah rem itu berfungsi dengan baik ataupun tidak, kita perlu untuk mencobanya terlebih dahulu ataupun melakukan pengetesan. Nah, jadi dalam hal pemeriksaan efektivitas rem ini ada beberapa langkah ya dalam menguji efektivitasnya. Nah, yang pertama kita cek ya dari bagian handle ataupun tuasnya terlebih dahulu. Nah, jadi pada bagian handle ataupun tuas ini kita cek apakah setelah kita tekan handle atau tuas bisa kembali ke posisinya semula ataupun tidak. Nah, jadi ada salah satu masalah ya pada handle ini, di mana terkadang ketika kita tekan handle-nya tidak bisa kembali ke posisi semula. Nah, hal itu berarti menunjukkan ada masalah pada master silinder ataupun master remnya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita bisa mengecek handle ataupun tuas remnya. Kita cek apakah ketika kita tekan handle-nya bisa kembali ke posisi semula ataupun tidak. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita tekan, kita cek apakah dia bisa kembali ke posisi semula ataupun tidak. Nah, selanjutnya ya, setelah kita cek handle-nya, kita harus mengecek efektivitas dari pengeremannya. Nah, untuk mengecek efektivitas dari pengeremannya, kita harus mencoba untuk menjalankannya terlebih dahulu ya, sehingga nantinya kita bisa mengecek apakah pengeremannya ya sudah berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, jadi kita coba jalankan, kemudian kita rem, kita cek apakah sepeda motor bisa berhenti
dengan baik ataupun tidak. Nah, jadi dari pengecekan efektivitas pengiriman ini, kita bisa mengetahui jika ada masalah pada sistem pengirimannya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, pemeriksaan ketinggian minyak rem. Nah, pada setiap sepeda motor ya, yang mana menggunakan sistem rem hidrolik, tentu saja ada yang namanya reservoir ya. Sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya, yang mana reservoir itu berfungsi sebagai tempat menampung minyak rem. Nah, jadi yang dinamakan reservoir itu yang ini ya. Jadi di sini minyak rem berada ya. Nah, jadi pada reservoir ini ya terdapat kaca di sini ya. Nah, jadi fungsinya untuk mengetahui apakah minyak rem yang ada pada reservoir ini volumenya masih banyak ataupun tidak. Nah, jadi di sini ya, melalui kaca ini kita bisa mengetahuinya karena dia transparan. Nah, jadi pada reservoir ini kita lihat ada bacaan lower di sini. Nah, jadi di sini ada batas ya. Batasnya untuk mengetahui apakah minyak rem itu volumenya sedikit ataupun tidak. Nah, jadi ketika dia berada di bawah batas lower ini, itu artinya minyak rem tersebut volumenya perlu ditambah ataupun perlu untuk diganti. Nah, kemudian selanjutnya penggantian minyak rem. Nah, jadi pada minyak rem ya, tidak mesti hanya bisa kita tambahkan, tetapi kita juga harus melakukan penggantian ya. Nah, kenapa kita harus menggantinya? Nah, kadangkala ya bisa kita temui ya, dimana ketika kita buka reservoirnya ya, dapat kita lihat ya, terkadang di situ minyak remnya sudah membatu. Nah, jadi hal itu menunjukkan ya bahwa minyak rem tersebut sudah perlu diganti, ataupun ketika warnanya sudah berubah menjadi kehitam-hitaman, hal itu menunjukkan bahwa minyak rem sudah perlu diganti. Dalam penggantian minyak rem ini berkaitan erat dengan langkah yang selanjutnya, yaitu membuang udara pada sistem rem ataupun biasa disebut dengan air bleeding. Nah, jadi ketika kita mencoba ya untuk mengganti minyak rem ya, sesuai dengan yang ada pada video ini. Nah, jadi kita buka terlebih dahulu ya, tutup dari reservoirnya. Nah, kemudian jika volumenya kurang, kita tambahkan minyak remnya. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan ya, pada bagian kalipernya ya, di sini ada saluran pembuangan minyak rem. Nah, jadi di sini kita bisa membuka salurannya ya untuk membuang udara yang ada pada saluran minyak rem ini sendiri. Nah, jadi kita bisa membuangnya melalui saluran ini dengan mengendorkan baut penutup saluran menggunakan kunci 8. Nah, jadi selanjutnya kita butuh selang rem, di mana selang rem ini berfungsi untuk menyalurkan ya pembuangan dari minyak rem tersebut. Yang mana kita ketahui ya bahwa minyak rem itu merupakan bahan kimia. Jadi yang ditakutkan ya ketika kita tidak menggunakan selang ya, yang ditakutkan minyak rem tersebut bisa menetes ke bagian ataupun komponen-komponen sepeda motor yang lainnya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada komponen ataupun bagian sepeda motor yang lainnya. Jadi di sini kita memerlukan selang ya untuk menyalurkan ya pembuangan dari minyak rem itu sendiri. Nah, di sini kita coba untuk kendurkan ya baut salurannya agar salurannya bisa mengalir melalui selang ini. Nah, di sini kita lihat minyak rem ya sudah mengalir melalui selang. Nah, selanjutnya kita coba ya untuk menarik tuas ataupun handle rem berulang kali ya. Jadi kita pompa sehingga nantinya udara yang ada pada saluran sistem rem ini bisa terbuang. Nah, jadi kita pompa ya, kita tahan.
Kemudian kita kencangkan bautnya. Nah, setelah dikencangkan kita kendorkan lagi ya, sehingga nantinya minyak rem akan mengalir lagi. Selanjutnya kita pompa lagi ya. Nah, kita pompa. Kemudian kita tahan lagi. Nah, pada saat kita tahan seperti ini, kita juga harus menutupnya ataupun mengencangkan kuncian dari saluran minyak rem itu sendiri. Kemudian kita lepaskan lagi ya, ataupun kita kendurkan lagi bautnya sehingga minyak rem tersebut bisa mengalir kembali. Kita lakukan hal itu berulang kali ya, sampai nantinya pada selang minyak rem ini sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung udara. Nah, dapat kita lihat ya, pada saluran ini ya sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung udara. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, yang ini dapat kita lihat ya, di sini masih ada gelembung-gelembung udara ya. Nah, jadi untuk mengetahui ya apakah sistem rem tersebut sudah bisa ataupun belum ya, dengan mengecek gelembung udara yang mengalir melalui selang. Nah, sudah tidak ada ya, kita lihat gelembung udaranya sudah tidak ada. Berarti hal itu menandakan bahwa sistem pengereman sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi selanjutnya kita kencangkan kembali ya baut dari saluran remnya. Nah, kemudian jika volumenya berkurang, kita tambahkan lagi minyak remnya. Setelah itu kita tutup ya bagian reservoirnya ya, diafragmanya kita pasang, kemudian penahan diafragmanya kita pasang juga, kemudian tutup reservoirnya kita pasang. Nah, jadi itulah tadi cara untuk melakukan penggantian minyak rem dan melakukan air bleeding ataupun pembuangan udara pada sistem rem. Nah, selanjutnya dalam pemeriksaan dan perawatan kita juga harus melakukan pemeriksaan kondisi selang rem. Nah, jadi terkadang ya jika usia pakai ya dari selang rem tersebut sudah melewati batas ya, di sini terkadang terdapat beberapa retakan. Nah, jadi hal itu menandakannya bahwa selang rem tersebut sudah waktunya untuk diganti. Nah, kalau tidak kita ganti apa dampaknya rupanya? Nah, jika terjadi kebocoran ya pada selang rem tersebut, hal itu tentu akan menimbulkan bahaya dari pengendara sepeda motor. Yang mana remnya tentu akan blong, karena ketika kita tekan ya handle ataupun tuas rem, tentu saja minyak rem tidak akan mengalir ke kaliper. Tentu saja jika ada lubang di sini ataupun retakan, ketika kita tekan tuasnya, maka minyak rem tentu akan bocor melalui lubang yang ada pada selang rem tersebut. Jadi itu bisa menyebabkan rem blong. Nah, jadi jika usia pakai dari sebuah sepeda motor sudah cukup lama, kita harus mengecek selang remnya agar nantinya sistem rem tersebut bisa bekerja dengan optimal. Nah, setelah itu kita cek komponen-komponen remnya. Jadi kita bersihkan ya kotoran yang ada pada komponen rem. Nah, jadi kita kan sudah belajar tentang komponen rem ya. Ada dari tuas ataupun handle, kemudian master rem, ada kaliper, kemudian ada disc brake ataupun piringan cakram. Nah, jadi semua komponen tersebut kita perlu untuk bersihkan agar nantinya tidak terdapat kotoran-kotoran yang bisa menimbulkan masalah dalam sistem pengereman. Nah, jadi untuk membersihkannya kita bisa menggunakan cairan ya, cairan pembersih. Kemudian kita bisa juga menggunakan bensin ataupun air dengan menggunakan sabun ya. Nah, jadi kita bersihkan ya setiap kotoran-kotoran yang ada pada komponen-komponen rem itu sendiri agar nantinya sistem rem bisa bekerja dengan optimal tanpa gangguan apapun. Nah, selanjutnya setelah kita bersihkan kotoran-kotoran pada komponen rem, kita periksa kondisi dari kampas rem.
Nah, dapat kita lihat di sini ya, ada dua kondisi di mana pada gambar yang ini, di sini kondisi kampas remnya masih terlihat bagus ataupun normal ya. Sementara untuk yang ini ya, kondisi kampas remnya sudah sangat memprihatinkan ataupun kondisinya sudah tergerus habis, sehingga sudah waktunya untuk dilakukan penggantian. Nah, jadi untuk mengetahui ya kapan kampas rem itu perlu diganti ataupun tidak, kita bisa melihatnya ya dari garis ataupun rongga yang ada pada kampas rem itu sendiri. Nah, dapat kita lihat ya pada kampas rem yang normal, kita lihat rongganya di sini masih terlihat jelas, sementara pada kampas rem yang perlu diganti, rongganya sudah terlihat tidak ada lagi ataupun samar-samar ya. Nah, jadi nantinya ketika ada kotorannya, maka dia akan masuk melalui celah ini, sehingga nantinya dia bisa keluar melalui celah ini juga jika ada kotoran ataupun air. Nah, jika pada kampas rem yang ini tentu saja ya ketika ada kotoran ataupun air, karena sudah tidak ada celah lagi, tentu saja dia akan menimbulkan gesekan ke piringan cakram, sehingga dia bisa merusak ataupun mengurangi efektivitas dari pengereman sistem rem hidrolik. Nah, jadi untuk menandainya apakah perlu diganti, kita bisa mengecek celah ataupun garis yang ada pada kampas rem. Kemudian hal kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengukur ketebalannya menggunakan jangka sorong. Nah, jadi itulah tadi tentang pemeriksaan kondisi kampas rem. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, yaitu pemeriksaan ketebalan dan keolengan cakram. Nah, jadi piringan cakram ini ya tentu saja bisa menipis karena dia terus bergesekan dengan kampas rem ya. Nah, jadi pada buku manual sepeda motor ya biasanya di situ terdapat batas dari ketebalan piringan cakram. Nah, dapat kita lihat di sini ada salah satu contoh di mana batasnya ya untuk ketebalan piringan cakram yaitu 3 mm. Nah, untuk mengetahui ya ketebalan dari piringan cakram ini, kita bisa menggunakan yang namanya micrometer screw. Nah, tentu saja sudah kalian pelajari ya biasanya ya pada kelas 1 ya ataupun pada kelas 10. Kalian sudah belajar tentang alat ukur. Semestinya kalian sudah mengenal alat ukur ini ya yang bernama micrometer screw. Kemudian alat yang kedua yang kita bisa gunakan yaitu ya jangka sorong. Nah, jadi yang ini namanya micrometer screw, kemudian yang ini namanya jangka sorong. Nah, dapat kita lihat di sini ya untuk ketebalan yang kita ukur menggunakan jangka sorong, kita dapat hasilnya 4,46 mm. Hal itu berarti masih di atas batas wajar dari ketebalan yang dianjurkan pada manual book sepeda motor, yang mana batasnya adalah 3 mm. Nah, jadi untuk piringan yang ini masih bisa digunakan ya. Nah, kemudian setelah kita cek ketebalannya, kita juga harus memeriksa keolengannya ataupun kelengkungannya. Nah, jadi ada kalanya ya di mana piringan cakram itu biasa disebut dengan baling kalau bahasa bengkelnya ya. Dia sudah lengkung ataupun oleng. Jadi kita juga harus mengeceknya. Nah, sesuai dengan manual book ya pada sepeda motor, di sini terdapat batas servisnya ataupun batas keolengannya yaitu 0,3 mm. Nah, untuk mengukur keolengan ataupun kelengkungan ini kita menggunakan yang namanya dial indikator. Nah, jadi dial indikator ini kita pasang ya pada piringan cakram
sesuai dengan yang ada pada video ini contohnya ya. Nah, jadi sini ketika kita putar, maka kita bisa mengecek keolengan dari piringan cakram itu sendiri. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Jika jarumnya bergerak, berarti di situ ada keolengan ataupun kelengkungan dari piringan cakram. Nah, kita lihat ya keolengannya sampai di batas mana di sini. Nah, kita dapat lihat ya keolengannya ada di garis kira-kira yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ya menunjukkan bahwa terdapat keolengan pada piringan cakramnya. Karena tadi jarumnya pada posisi semula berada di angka 0 ya. Kemudian ketika diputar, jarumnya bergerak, hal itu menandakan bahwa ada keolengan sedikit pada piringan cakram ini. Nah, untuk mengukur berapa besar keolengannya, kita bisa mengetahuinya dengan melihat ketelitian pada dial indikator ini. Di sini disebutkan ya, untuk dial indikator ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Artinya, pada setiap garis jarak ini, itu artinya jaraknya yaitu 0,01 mm. Nah, jadi di sini ada 3 garis ya keolengannya. Berarti 0,01 dikali 3 yaitu sekitar 0,03 mm. Nah, ketika kita putar ya, dapat kita lihat jarumnya bergerak ke garis ketiga tadi ya. Kemudian kembali ke posisi semula. Ataupun posisi 0. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi ya. Di sini batas servisnya adalah ataupun tingkat anjuran keolengannya yaitu 0,30 mm. Sedangkan yang tadi hanya 0,03 mm saja. Berarti piringan cakram yang tadi kita tes masih bisa digunakan ataupun belum melebihi batas anjuran kelengkungan ataupun keolengan. Jadi batasnya yaitu 0,3 mm. Nah, jadi itulah tadi ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Di pertemuan yang kedua, di mana di sini kita telah membahas keseluruhan dari sistem rem hidrolik. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen-komponennya, kemudian prinsip kerjanya. Dan di pertemuan ini kita sudah membahas pula tentang pemeriksaan dan perawatannya. Hal itu berarti menandakan bahwa keseluruhan dari materi sistem rem hidrolik ini sudah kita pelajari. Dan semoga nantinya apa yang telah kita pelajari dari sistem rem hidrolik ini bisa kalian terima dengan baik. Dan kita harapkan ya, tujuan dari pembelajaran sistem rem hidrolik ini tadi yang pertama, siswa dapat menunjukkan komponen-komponen sistem rem hidrolik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem rem hidrolik. Dan kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan sistem rem hidrolik. Semoga sudah kalian kuasai ataupun telah kalian capai. Nah, jadi untuk materi kita hari ini ya tentang sistem rem hidrolik sudah selesai ya. Untuk materi yang selanjutnya kita masih membahas tentang sistem rem, tetapi pada materi selanjutnya kita membahas tentang sistem rem mekanik ataupun sistem rem tromol. Nah, jadi di sini kita pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga masih membahas seputar masalah sistem rem. Karena sistem rem ini merupakan komponen penting dalam sebuah sepeda motor. Nah, jadi semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa menyiapkan pengetahuan kalian ya mengenai sistem rem mekanik ataupun sistem rem tromol agar nantinya pembelajaran akan menjadi lebih mudah.
untuk dimengerti. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kecak hari ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.